Di sebuah tempat biliar di daerah Osaka yang sudah seperti sarang penjahat, seorang anggota penipu profesional bernama Neri sedang menunggu perintah. Di sana ada wanita yang menjaga kafe bernama Sarah dan atasan Neri bernama Takagi yang merupakan bendahara sekaligus pemimpin kelompok kriminal di bawah naungan penguasa tersebut. Dalam prakteknya, uang yang didapat dari hasil kejahatan anak buah Takagi akan ia serahkan kepada manajer umum yang lebih tinggi, untuk kemudian beberapa akan disetor kepada Yakuza sebagai uang keamanan. Manajer harus selalu memberi laporan kepada para dewan, yang mana mereka adalah para politisi. Seperti piramida, semua kejahatan yang mereka lakukan berdasarkan perintah dari yang paling atas. Manajer umum, Takagi, hingga Neri hanya mengikuti perintah. Kejahatan ini adalah bisnis besar yang merajai setiap sektor di Jepang. Karena dikenal nekat dan pemberani, Neri pun dipercaya Takagi untuk melancarkan misi berbahaya ini. 名簿や名簿下にかけ子、道具や受け。社長の上には理事会がある。いつもちのヤクザにベビーシッター代を渡す。 Mereka segera bergerak. Di depan, secara tak sengaja, mereka berpapasan dengan pendeta Senin, yang kata Takagi, pendeta itu selalu berlari keliling daerah ini setiap hari Senin. Entah sebagai ritual atau apapun itu, yang jelas jika melihat si pendeta Senin berlari, maka orang-orang akan ingat kalau itu adalah hari Senin. Neri memiliki adik yang kini baru keluar dari penjara. Ia meminta tolong kepada Takagi untuk mempekerjakannya juga. Tapi Takagi tidak mau sembarangan merekrut anak buah. Takagi ingin fokus pada misinya. Target mereka adalah seorang ibu-ibu dengan tas merah. Neri ditugaskan sebagai pengintai dan pengarah, yang nantinya akan ada anak buah Neri yang bertugas mengambil uang dari target mereka. Neri dijuluki pelatih, dan yang bertugas mengambil uang adalah penangkap. Sementara Takagi memantau dan melapor pada anak buah lainnya di kantor yang bertugas sebagai penelpon yang menipu para target mereka. Para penelpon menghubungi target yang bernama Mikiko Inoue untuk bertemu di suatu tempat. Penelpon berpura-pura namanya adalah Okabayashi, memakai setelan hitam, kemeja putih, dan berdasi biru. ゲーム開始や。岡林です。お金の用意できました。ここに行けばよろしいの？ロイヤルクラシックホテル前で会いましょう。今どこや？ Dirasa semua sudah aman, Neri lalu menjemput anak buahnya, si penangkap. Dia ternyata adalah orang yang terpelajar, semacam dosen atau ilmuwan. Namun karena kesulitan ekonomi, ia terpaksa menjalani pekerjaan kotor ini. Kita panggil saja dia profesor. Profesor ditugaskan menyamar sebagai Okabayashi, orang yang menelpon target tadi. Ceritanya, anak si target menggelapkan uang untuk investasi berjangka. Investasinya kemudian merugi, dan ia kehilangan 10,4 juta yen. Profesor ini konon adalah bos dari anak si target. Ia akan dipecat jika anak buahnya ketahuan dan ditangkap. Maka dari itu, si target diminta bekerja sama untuk mengganti uang tersebut masing-masing sepenuhnya. Dan profesor nantinya akan menerima 5,2 juta yen dari si target untuk dibawa kabur. Setelah diberitahu kode-kode isyarat dalam menjalankan operasi, dan target pun sudah terlihat di lokasi, mereka pun mendekat dan memulai aksi. Akan tetapi, 私岡林は井上が詐欺横領で逮捕されると自分のあれや Neri pun mendadak memberi kode kepada profesor untuk membatalkan misi karena ia merasa ada seseorang yang mencurigakan. Dan benar saja, ternyata si target telah bekerja sama dengan polisi, yang sedari tadi polisi terus memantau target, dan untungnya profesor belum sempat mendekati target, sehingga polisi pun belum dapat mengantongi ciri-ciri Neri dan profesor sebagai penipu yang mereka cari. Misi gagal, Takagi pun marah-marah ke para penelpon. Mereka inilah anak buah yang bertugas mengarang cerita hingga menghubungi target. Sementara itu Neri dan profesor menuju ke sebuah rusun tempat di mana profesor tinggal. Neri juga memiliki kamar di situ, namun ia tinggal di bangunan lain yang tak jauh dari sana.
Kawasan itu adalah tempat di mana orang-orang yang dianggap kelas bawah berkumpul, tempat di mana para anak buah Takagi menghabiskan hari-hari mereka. Di sana Neri bertemu dengan lelaki tua bernama Mandala, seorang mantan Yakuza, bekas bawahan Takagi yang juga dekat dengan Neri. Mandala dikenal dengan intuisinya, namun karena faktor usia, ia sudah sering lupa, serta tak jarang bertingkah aneh dan mengamuk tanpa sebab. Polisi masih melacak penipu yang menelpon. Mereka juga menganalisis beberapa lokasi CCTV dan hasilnya, polisi mengenali mobil yang masuk ke sebuah bengkel, yang mana bengkel itu dirumorkan sebagai markas penipu via telepon. Mobil yang sama sebelumnya terlihat parkir di tempat para polisi mengintai. Di CCTV TKP, terlihat Takagi dan Neri namun tidak jelas. Kemudian Takagi terlihat lagi memesan taksi. Dan kini, polisi akan segera mencari si sopir taksi untuk menggali informasi tentang penumpangnya itu. Mr. X は画面を横切ったタクシーを拾ったと思われるので Berpindah ke Tokyo, di gedung bernama Goya Corporation, kita diperkenalkan pada Chiharu dan Itoi. Itoi adalah pegawai baru, sementara Chiharu adalah senior sekaligus sekretaris pribadi bos besar bernama Goya. Dia adalah investor makro global. Chiharu melaporkan bahwa polisi tengah mengincar Neri. Rupanya dulu Neri adalah pegawai Goya sama seperti Itoi. Namun kemudian entah apa sebabnya, Neri pun kabur melarikan diri. Selama ini Goya memburunya. Ia menyuruh Chiharu berhati-hati karena Goya tahu para penipu di bawah komando Takagi di Osaka itu memiliki backingan orang-orang berkuasa di pemerintahan. Kembali ke Osaka, Neri memergoki seorang pemuda yang memantaunya di rusun. Ia bernama Zama. Adik Neri lah yang menyuruhnya melakukan hal tersebut. Kemudian Neri menuju ke kantor Takagi. Ia menyerahkan kwitansi perjalanan dan paspor palsu. 1 atau 2 hari yang lalu, Neri baru saja kembali dari luar negeri. Ia ternyata juga mengurus bisnis penipuan ini hingga lintas negara. Takagi sudah membuat paspor lainnya dengan nama Goto untuk Neri. Ia menyuruh Neri menggunakan nama itu pada jam kantor. Setelah meminta uang jajan, Neri pun ke tempat biliar. Di sana, sudah menunggu seorang pemuda tengil bernama Jo Yashiro. Dia inilah adik Neri yang baru keluar dari penjara. Wajar saja jika mereka tak mirip, karena Neri dan Jo sebenarnya bukanlah saudara kandung. Hari berganti, Neri memberi bayaran kepada anak buah Takagi. Lalu ia diberitahu bahwa Mandala sakit. Mandala kemudian mengamuk di rumah sakit. Namun untung saja Neri bisa menenangkannya. Sementara itu Takagi di kantor sudah menyiapkan misi baru. Neri ditugaskan mengintai dan berpura-pura menjadi perwakilan perusahaan bodong untuk penipuan rekening. Meskipun belum percaya kepada Joe, namun Takagi membiarkannya ikut bersama Neri. それとは住宅地やからな2000世帯のほとんどが老人やつ職歴のところ10万で1週間の労働かい一つ Joe pun sebenarnya geram dengan Takagi. Ingin sekali rasanya ia menghabisi dan mengambil seluruh uang lelaki tua tukang tipu yang arogan tersebut. Namun Neri memperingatkan adiknya yang menyebalkan itu untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Sebagai informasi, 3 tahun lalu Neri tinggal di Tokyo. Telinga kirinya rusak ketika bekerja. Ia tak ingin memberitahu Joe secara detail apa yang terjadi padanya. Yang terpenting, Joe harus menjaga sikap dan jangan banyak tingkah jika ingin ikut dengannya. 2億や3億は隠しとるでもっとあるやろ。私の名前でよろしいの？はい、妙子様の名前で結構です。申しました非課税その他の優遇期間は5年何があったんや。話したない。筋縄ではいかんよ。事務所で半殺しにして通帳を取るのはどないやほんまやで信じてる信じてる Polisi akhirnya berhasil menemui sopir taksi yang membawa Takagi tempo hari. Si sopir mengaku ia tak asing dengan wajah Takagi karena rupanya 10 tahun lalu Takagi adalah direktur rumah sakit yang diberitakan telah mengeksploitasi para tunawisma dan menelap dana bansos. Kabar itu sudah tersebar luas. Orang-orang juga sudah tahu ia dekat dengan beberapa orang di pemerintahan.
Si sopir menurunkan Takagi di tempat parkir jalan Taiso, lalu kemudian Takagi terlihat melanjutkan perjalanannya menggunakan Mercedes miliknya. それは最高ですわ。 Singkat cerita, Zama datang bersama saudaranya ke tempat biliar. Joe dan teman-temannya itu rupanya berencana ingin pergi ke tempat permainan haram. Mereka dijemput dan diantar ke lokasi yang tidak bisa sembarangan keluar masuk itu. Joe pun ikut bermain. Namun di tengah, tiba-tiba Neri ditelepon karena Mandala kembali mengamuk dan meracau. Neri tidak dibenarkan keluar dari tempat itu. Si bandar bernama Hayashita mengatakan jika Neri ingin pergi, maka ia harus bersedia menjadi penjamin jika Joe meminjam uang untuk bertaruh. Tanpa pikir panjang, Neri pun setuju dan diantarkan Takuya, anak buah Hayashita. Di sisi lain, polisi masih membahas jejak kriminal Takagi di rumah sakit yang menilap bantuan negara untuk para tunawisma yang berobat. Takagi diketahui terus melakukan tes dan prosedur medis yang tidak perlu kepada pasien untuk menjebak mereka di rumah sakit. Walhasil, banyak jatuh korban jiwa. Rumah sakit ditutup dan Takagi berhasil lolos. Pak polisi pun kemudian ingin kembali mengintai Takagi. Namun dia dicegah rekan kerjanya karena konon mantan ibu negara berteman dengan Takagi. Dan larangan itu adalah perintah dari kepala polisi mereka sendiri. Mereka yang tak puas hati pun mencari cara lain untuk meringkus Takagi, yakni dengan membekuk para anak buah Takagi yang secara tak langsung pasti ujung-ujungnya akan membawa mereka kepada Takagi juga. 研修生よう言うた。 Kembali kepada Joe, yang awalnya sempat menang, tiba-tiba saja ia mendadak kalah beruntun sejak ditinggal Neri, yang menyebabkan ia kehabisan uang dan terus-terusan meminjam modal kepada Hayashita. Saking banyaknya, Joe sampai tak diizinkan lagi untuk meminjam. Ia dan kawan-kawan dipanggil Hayashita untuk berbicara. Hayashita pun bingung harus mulai dari mana, karena ini sangat konyol. Rupanya, Joe dan kawan-kawan adalah orang suruhan Hayashita yang dibayar untuk melenyapkan seseorang malam itu. Joe dan kawan-kawan awalnya akan dibayar 1 juta yen per orang jika berhasil dengan tugas mereka. Namun karena hutang modal taruhannya tadi mencapai 2,5 juta yen, maka bayaran Joe akan dipotong dan malah ia harus membayar sisa hutangnya sebesar 1,5 juta yen kepada Hayashita. Itu pun kalau misinya berhasil. Jika tidak, maka Joe harus membayar 2,5 juta yen plus bunga 10% dalam tempo 10 hari. アホ抜かせ潮目が変わっただけや成功したら150外したら250の借金リネは無関係ですし何を言うとんねんうっとこは聞いとらん Tiga pemuda itu pun akhirnya diantar Takuya ke tempat target berada. Mereka diberikan foto si target dan perlengkapan lain. Mereka harus berhati-hati karena si target bersama para preman. Ini dia target mereka. Dan benar saja, ia bersama para preman yang nampaknya tak mudah untuk dilewati. Joe dan kawan-kawan pun berhasil masuk lewat pintu belakang. Mereka mendekat perlahan dan kemudian benar-benar tak bisa diharap. Keadaan pun seketika terbalik. Kini malah satu teman Joe yang menjadi korban. Zama yang tak becus kabur duluan. Dan Joe pun juga untungnya dibiarkan lari begitu saja oleh si preman. Joe tak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang guna membayar hutangnya yang bejibun itu. Joe pun kemudian nekat mengajak Zama untuk merampok ke suatu tempat yang menurutnya paling cepat untuk mendapatkan uang. 一人当たり4、5千万にはなる Sementara itu setelah mengurus Mandala, Neri dipanggil ke kantor Takagi. Usai mengetahui apa yang terjadi pada Mandala, Takagi bercerita bahwa Mandala adalah orang yang dulunya memiliki kuasa penuh atas urusan perbankan Takagi. Mandala yang menangani semuanya, karena menurut Takagi, Mandala adalah orang yang sangat jujur dalam urusan uang. Andai saja ia masih sehat, Takagi pasti masih mempekerjakannya. Selain itu, Takagi juga ingin menyampaikan kepada Neri bahwa Goya, pengusaha kaya yang memburu Neri, ternyata sudah tahu kalau Neri sekarang berada di sini. Namun Takagi menenangkan Neri karena ia akan melindungi Neri dengan backingan yang kuat. Takagi lalu menyuruh Neri mengambilkan minumannya di bawah.
Akan tetapi, pada kesempatan sempit itulah sesuatu yang tidak terduga kemudian terjadi. ちょっと相談乗ってほしいんですが Seakan tak mampu lagi untuk berpikir, Jo yang kepepet pun nekat merampok Takagi. Berani-beraninya ia memilih Takagi sebagai sasaran, tanpa mempertimbangkan tukang pukul, yakuza, dan orang-orang berkuasa yang akan bertindak jika sampai terjadi sesuatu dengan bendaharawan dari organisasi spesialis penipuan ini. Akan tetapi kemudian Neri datang. Zama pun panik dan akan menyerang Neri. Jo sudah memperingatkan, namun Zama yang tak berguna itu pun tidak mendengarkan. Hingga terjadilah kekacauan yang membuat Takagi mampu memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Zama terluka sambil merengek, sementara Jo kini tak mampu melawan. Neri masih syok dengan apa yang terjadi. Takagi memerintahkan Neri untuk segera menghabisi Jo. Tak punya waktu lama untuk berpikir, Neri pun kemudian memilih menyerang Takagi untuk disingkirkan. Takagi yang sungguh tak menyangka pun akhirnya hanya bisa mengumpat dan berkata pada Neri bahwa ia adalah ayahnya. Takagi yang tak berdaya pun diselesaikan oleh Jo. Begitu juga dengan Zama yang dirasa nantinya akan menyusahkan. Layaknya penonton, Jo pun seakan tak percaya bahwa ternyata Takagi adalah ayah kandung Neri. Keburukan yang dialami Neri di masa lalu mendorong Neri untuk melakukan semua ini kepada ayahnya itu. Neri dan Jo kemudian membereskan semuanya termasuk puluhan juta yen yang ada di brankas. Mereka berdua akhirnya mendapatkan banyak uang, namun mereka juga harus siap dengan apa yang akan terjadi. Faktanya, ketika berumur 14 tahun, Neri telah mendapatkan perlakuan bejat dari ayahnya Jo. Setahun ia melakukan hal itu pada Neri. Ayah Jo juga sering bertindak kasar kepada Jo. Dan setahun kemudian, Jo yang sudah tak tahan pun membereskan ayahnya sendiri. Persis dengan yang mereka berdua lakukan hari ini kepada Takagi. Neri dan Jo kemudian singgah ke motel untuk istirahat sebentar. Nantinya, setelah uang di rekening Takagi mereka bagi rata, Neri ingin mereka berpisah dan hidup masing-masing. Jika Jo mengikuti Neri, maka ia mengancam akan menyerahkan diri. でも遅っ付きまとわれるくらいなら自首する。俺らチームや運命共同体やここに置いてください。 Adegan pun flashback ke 3 tahun lalu saat Neri memohon-mohon kepada Takagi untuk menampung dan menyelamatkannya dari kejaran Goya. Hari itu bertepatan pada hari ulang tahun Neri. Takagi bilang ia tak akan pernah lupa tanggal lahir Neri. Lelaki tengik yang arogan itu pun kemudian menyuruh Neri memperlakukan sepatunya itu layaknya kue ulang tahun jika Neri ingin diterima. Kembali ke masa sekarang, Neri dan Jo mencari cara untuk menemukan nomor PIN rekening bertotal 80 juta yen lebih yang disimpan Takagi. Selain itu, ada juga rekening investasi. Sebagian besar uang dialihkan ke saham yang totalnya 250 juta yen. Sekarang sekitar 300 juta yen sudah di depan mata. Karena di Jepang tanda tangan seseorang menggunakan stempel pribadi yang jumlahnya lebih dari 1. Mereka pun harus menemukan stempel mana yang Takagi gunakan untuk urusan perbankan. Dan juga mereka harus segera menemukan PIN rekening Takagi untuk menarik semua uang itu sebelum para tukang pukul Takagi datang. 合わせて3億超えるやんか Akhirnya Jo menemukan stempel yang digunakan Takagi untuk bank. Akan tetapi, anak buah Takagi yang bertugas sebagai penelpon menanyakan kemana Takagi. Neri pun menjawab, Takagi sedang bersembunyi di suatu tempat setelah sebelumnya ia berkelahi dengan orang-orang dari Tokyo. Meskipun dirasa aman, namun yang namanya penipu biasanya tak mudah untuk ditipu. Neri dan Jo harus siap siapa yang akan datang terlebih dulu, uang atau para kroco Takagi. Di tengah kebingungannya mencari nomor PIN, Neri baru ingat Takagi pernah bilang bahwa 7 tahun lalu, orang yang mengurus urusan perbankan Takagi adalah Mandala. Tanpa banyak buang waktu, Neri pun langsung menemuinya. Dengan perlahan Neri menanyakan kepada Mandala apakah ia masih memegang surat kuasa atas urusan perbankan Takagi. Perlu diketahui bahwa Mandala sudah kenal dengan Neri sejak Neri masih kecil. Kala itu, Takagi menjual Neri dan ibunya ke pemilik pabrik gula yang tak lain adalah ayah Jo. Hingga pada suatu hari, pabrik gula itu terbakar. Di hari yang sama ayah Jo tewas karena perbuatan Jo. Dan Neri lah yang telah membakar pabrik gula itu. Mereka mendapatkan asuransi. Namun kemudian, entah bagaimana,
Takagi datang lagi di kehidupan mereka untuk memanfaatkan serta menipu anak istrinya sendiri. Karena kesulitan hidup, Neri akhirnya bekerja menjadi pegawai Goya di Tokyo. Namun di sana, ia mendapat kekerasan. Neri melarikan diri ke Osaka dan memanfaatkan Takagi sebagai tempat perlindungan. Meskipun sebenarnya, Neri sangat membenci ayahnya itu. 憎み抜いた高木をつこたろ思ったんよ。 Mandala kemudian bersedia membantu. Telah banyak keburukan yang ia lakukan selama jadi Yakuza, dan sekarang ia ingin melakukan hal yang berarti bagi orang lain sebelum ia tiada. Neri pun kemudian to the point tentang apa yang telah dilakukan semalam kepada Takagi. Dan sekarang, Takagi sudah lenyap. Ia ingin mengambil semua uangnya dan kabur ke luar negeri. Kini masalahnya, ia tak tahu nomor rekeningnya, dan ia meminta surat kuasanya kepada Mandala. Mandala pun terperangah, dan kemudian ia kesal sendiri karena setahun yang lalu ia masih ingat nomor PIN tersebut. Itu adalah PIN yang tak pernah diganti, karena nomor tersebut adalah nomor spesial yang Mandala ingat jika nomor itu digeser sedikit, maka akan menjadi tanggal akhir Perang Dunia Kedua, 15 Agustus. Neri pun iseng menebak, 0820. Nah, itu dia. Dari mana kau tahu? Tanya Mandala keheranan. Neri pun menjawab bahwa itu adalah tanggal lahirnya. Neri menyuruh Mandala menunggunya di tempat biliar. Kemudian ia kembali ke kantor Takagi dan menyuruh Joe untuk segera menjual mobilnya. Setelah mobil itu laku, langsung bayarkan hutang kepada Hayashita dan bergegas menuju ke tempat biliar. Di saat yang sama, di Tokyo, Chiharu berhasil memata-matai Neri dan melaporkan semua kepada Goya, termasuk tentang kematian Takagi yang belum diketahui siapapun. Chiharu menyarankan mengirim penculik untuk memboyong Neri, namun Goya ingin turun tangan sendiri. Chiharu pun mencoba mencegahnya karena terlalu beresiko. Goya yang geram karena diatur-atur pun kemudian melampiaskan amarah dan hasrat menyimpangnya kepada Chiharu, seperti yang ia lakukan dulu terhadap Neri. リスクが大きすぎます。 昔は自由にやっていた。俺の全てを受け入れてほしいんだ。ネリー、ネジカだ。 Goya rupanya telah jatuh cinta dengan fisik Neri. Bahkan ia menginginkan hati Chiharu yang patuh berada dalam tubuh Neri. Ia akan melakukan apapun dan tak ingin buang waktu lagi. Setelah acara persnya selesai, Goya akan langsung menjemput Neri. そういう侮辱が何よりの励みになります。 Mobil Takagi berhasil terjual dan Joe langsung membayar hutangnya. Hayashita yang merasa heran karena Joe bisa mendapatkan uang dengan waktu cepat, kemudian curiga. Dan Takuya pun diam-diam mulai mengikuti Joe. Waktu telah banyak terbuang. Dalam budaya penjahat, jika atasan tidak menghubungi selama 24 jam, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dan wajar saja jika kini tukang pukul Takagi datang bersama seorang wanita paruh baya bernama Arai. Neri berusaha tenang dan bertanya apakah Arai adalah manajer umum bos Takagi. Seluruh anggota Takagi yang berbeda divisi nyatanya memang tak saling kenal. Arai pun berkata bahwa ia bukan manajer umum, dia yang mengurusi logistik. この娘知っとんのか？よう泣いてた覚えとる。エロなったん。 Arai dan tukang pukul makin curiga, tapi kemudian Neri tiba-tiba berkata ia kenal dengan tukang pukul gondrong bernama Tokuyama itu. Dia adalah mantan bawahan Mandala ketika Neri masih kecil. Mereka pun kebingungan mengetahui Neri rupanya anak Takagi. Neri kemudian semakin tengil yang menyebabkan salah satu tukang pukul terluka dan dibawa ke rumah sakit. Arai dan Tokuyama kini tak berani melawan mengetahui Neri adalah anak bos. Ya, ternyata Takagi bukan sekedar bendaharawan. Takagi adalah bos yang paling tinggi. Ia pemilik mayoritas organisasi ini dan Arai pemilik minoritasnya. Takagi sengaja merahasiakannya dari Neri dan wajar saja jika semua orang heboh ketika tahu Takagi menghilang. Neri yang sedikit shock pun akhirnya blunder dengan mengatakan bahwa Takagi bersembunyi dan akan segera mengabari jika sudah aman dari polisi. Firasat Arai dan Tokuyama benar. Neri ketahuan mengarang cerita karena Takagi tak mungkin takut pada polisi. Takagi bisa saja mengendalikan polisi melalui orang dalam di Tokyo. Neri yang ketahuan bohong pun tidak bisa berkutik. Ia tak lagi memiliki alasan. Arai pun kemudian pergi dan menyuruh Tokuyama membereskan Neri. Lalu kemudian
話は全部嘘や。どんな方法使ったかてえわ。Ya, Neri akhirnya berhasil menyerang duluan dan kemudian mengabari Sarah. Joe dan Mandala yang mengetahui Neri sedang darurat pun langsung menuju kantor Takagi. Dan Tokuyama akhirnya berhasil dilumpuhkan. Di luar sana, akhirnya polisi berhasil menggerebek bengkel yang dijadikan markas para penipu telepon. Para anak buah Takagi itu kemudian diinterogasi. Dan polisi akhirnya mendapat pengakuan bahwa Takagi adalah bos besar mereka. 警察や特殊詐欺小沼君洗いざらい喋って楽になれ。名簿屋の高木がオーナーです。え？明日大金持ちやで。 Mandala sudah mengurus semua urusan bank lewat orang yang ia kenal. Esok hari, Neri tinggal mengambilnya saja. Sementara sisa yang ada di rekening lain akan ditarik di luar negeri. Namun meskipun besok mereka akan jadi orang kaya, Neri tetap belum bisa bernapas lega selagi Goya masih ada. Neri pun akhirnya menceritakan siapa Goya kepada Joe. 3 tahun lalu, ketika ia masih bekerja dengan Goya, Neri dijadikan pemuas hasrat menyimpangnya. Dan kini, Goya akan terus mengejar kemanapun Neri pergi. Mendengar hal itu, Joe pun merenung. Dan dengan intuisinya, Mandala pun sudah tahu apa yang Joe pikirkan. Keesokan harinya Mandala dan Neri sudah siap. Namun Joe belum juga muncul dan entah kemana. Mereka pun akhirnya menarik uang-uang itu di bank. Dan di saat yang sama, di sebuah gedung, Goya sedang melakukan rehearsal untuk acara persnya. Dan di tengah kesibukan orang-orang, tanpa diduga, muncullah Joe dari belakang dan dengan nekat langsung menyerang Goya. Joe kemudian lari dan terkepung petugas di basement. Polisi sudah mengingatkan Joe agar menyerah, tapi Joe tetap memilih untuk maju supaya polisi tidak bisa melacak Neri. Dan akhirnya, Joe pun tamat di tangan polisi. Setelah mengambil uang, Mandala meminta Neri untuk meninggalkannya. Ia kemudian berkata bahwa Joe menyayangi Neri. Mandala merasa tugasnya di dunia sudah selesai. Ia seakan sudah tahu waktunya telah habis. Ia pun berjalan-jalan ke dermaga, tempat ia membuat kenangan dulu. Dan kemudian, ia menghembuskan nafas terakhir di sana. Neri akhirnya tahu kabar tentang Joe lewat radio. Meski Goya kini sudah tidak ada lagi, namun ia juga harus kehilangan Joe sekaligus Mandala. Sarah kemudian datang, memberikan surat yang ditulis Joe. Joe bilang, ia pamit ke Tokyo. Apa yang akan ia lakukan adalah untuk Neri. Dan ia menuliskan, terima kasih untuk akhir pekan yang luar biasa. Tanpa disangka, malam harinya, Neri dihampiri Hayashita dan Takuya. Lewat mata-mata yang tidak terlihat, Hayashita tahu situasi Neri saat ini. Dan ia hanya ingin membantu. Neri memang kesulitan mencari cara agar uangnya bisa ditarik di luar negeri. Hayashita tahu semuanya. Ia bilang, polisi sedang melacak jejak Takagi menghilang. Dan Neri pasti kesulitan mengeluarkan uang itu. Solusi Neri saat ini hanyalah bantuan Hayashita. Ia akan menunjukkan bagaimana caranya, asal Neri mau memberinya komisi. Neri setuju. Hayashita kemudian mengurus semuanya, agar Neri bisa kabur dan menarik uangnya di Indonesia. 全体操作せんやん。その2億どうやって運び出すの？せるんやけどイね。ンドネシアで？インドネシアで監禁したら暗証番号手数料で売っとこに預けるしか逃げ道ないね。 Hari pun sudah hampir pagi. Neri harus segera kabur karena polisi sekarang sudah tiba di rusun untuk menggeledah orang-orang yang terkait dengan Takagi. Namun di tengah kekacauan itu, muncullah pendeta Senin yang berlari melewati mereka semua. Akan tetapi, yang tidak terduga adalah iya, itu ternyata adalah Neri yang menyamar agar terlepas dari pantauan polisi. Ia pun berhasil lolos dan akhirnya kabur ke Indonesia.
Terima kasih karena sudah menonton. Support kami dengan subscribe dan bantu perkembangan channel ini lewat link yang kami sediakan di deskripsi.